Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Noviana dari kelas manajemen R4 R3A. Saya di sini akan mempresentasikan materi proses komunikasi. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberi oleh Bapak Ahmad Hidayat, SPD SEMSI. Yang pertama, kita langsung aja ke pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal. Tujuan dari komunikasi bisnis yang pertama memberi informasi, memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, melakukan persuasi kepada pihak lain agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama bisnis antar seseorang dengan orang lain. Melalui ini, seseorang dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik antara perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Proses komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sehingga dapat menciptakan tujuan tertentu. Proses komunikasi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada penginterpretasian, adalah proses penerjemahan motif komunikasi ke dalam pesan yang disebut interpreting. Hal ini yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi terjadi dalam diri komunikator. Artinya, proses komunikasi tahap pertama bermula sejak motif muncul, hingga akal budi komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang ia pikirkan dan rasakan ke dalam pesan. Yang kedua, ada penyandian. Tahap ini masih ada dalam komunikator. Dari pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Tahap ini disebut encoding. Akal budi berfungsi sebagai encoder, alat penyandi, merubah pesan abstrak menjadi konkret. Yang ketiga, pengiriman. Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi, mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmanilah, yang disebut transmitter, alat pengirim pesan. Selanjutnya ada perjalanan. Tahap ini terjadi antara komunikator dan komunikan sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. Selanjutnya penerimaan. Tahap ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi melalui peralatan jasmanilah. Penyandian balik. Tahap ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver atau penerima, hingga akal budi berhasil menguraikannya. Selanjutnya, proses komunikasi dapat dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama, perspektif psikologis. Perspektif ini merupakan tahapan komunikator pada proses encoding atau pengkodean. Kemudian hasil encoding dikirimkan kepada komunikan sehingga terjadi komunikasi interpersonal. Yang kedua, ada perspektif mekanis. Perspektif ini tahapan di saat komunikator mengirim pesan dengan bahasa verbal maupun nonverbal. Komunikasi ini dibedakan menjadi 4 proses. Yang pertama, proses komunikasi primer, komunikasi sekunder, komunikasi linier, dan terakhir sirkuler. Yang pertama, proses komunikasi primer. Proses ini penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan menggunakan lambang sebagai media. Medianya bisa apa saja seperti gerak, suara, gambar, bahasa, huruf, angka, dan lain-lain. Yang kedua, proses komunikasi sekunder. Penyampaian pesan dengan menggunakan alat setelah memakai lambang sebagai media pertama. Yang ketiga, komunikasi linier. Penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai titik tujuannya. Yang terakhir, proses komunikasi sirkuler. Terjadinya feedback atau timbal balik
umpan balik dari komunikan ke komunikator. Jadi kesimpulannya, dengan adanya komunikasi, yang pertama adalah komunikasi bersifat dinamis. Yang kedua, tahapan proses komunikasi bisa bermanfaat bagi analisis. Yang ketiga, proses komunikasi bisa terhenti setiap saat. Yang keempat, proses komunikasi tidak harus diterima. Yang kelima, tindakan komunikasi yaitu indikasi dari komunikasi.